Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Saya memberikan sedikit ini penjelasan materi tentang metaverse ya. Yang mana metaverse ini adalah pemasaran metrik sistem algoritma sistem yang terdesentralisasi di dalam kode smart contract ya. Oke, oke begini. Metaverse adalah pertama di dunia ya, sekali untuk selamanya. Artinya apa? Metaverse ini adalah atau pemasaran metrik sistem ini adalah pertama di dunia ya, berarti memang belum tidak ada sebelum-sebelumnya. Jadi bisnis online yang pertama ya, pertama di dunia. Oleh sebab itu makanya agak sedikit sulit untuk mempelajari ini, tetapi karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berubah ya, karena perubahan itu tidak bisa kita hindari. Kita mau nggak mau kita harus belajar, karena kita sudah mengambil keputusan bahwa kita langsung fokus di atau terjun di bisnis ini, ya kita harus selalu kita harus fokus 100% untuk mempelajari semuanya, dari materi, cara kerja sistem ini, kelebihannya, keuntungannya dan lain sebagainya ya. Metaverse ini adalah oh ya, sebelumnya kenalin dulu, saya Joy Bus ya, dari Bandung, Agung Subroto. Saya seorang chef di hotel. Oke, sekitar 27 tahun saya di chef. Dan saya sekarang lagi fokus di bisnis online. Oke, yang sebelum-sebelumnya saya bisnis lain, yang lain juga saya pernah lakuin, ternyata tidak ada yang bertahan lama, semuanya scam atau penipuan atau berhenti situsnya. Oke, seperti nah, di sini saya mempelajari sangat luar biasanya, semuanya mempunyai kekuatan ya, kekuatan semuanya betul-betul sudah perfect ya. Di sini saya sebutin lagi ya. Oke, langsung aja ya. Metaverse itu didirikan oleh Lado Oktanikov ya, pendiri asli Forsage ya, dari Rusia ya, yang mana beliau ya membuat usaha ini untuk menanggulangi COVID-19 ya, yang mana orang itu tidak bisa keluar rumah tetapi ingin menghasilkan, sehingga ini diciptakannya untuk bisa menghasilkan tetapi hanya di rumah saja, seperti itu. Nah, diciptakanlah Forsage ya, dari Forsage 2 tahun yang lalu, Forsage Tron Ethereum maupun Forsage BUSD. Dengan pemasaran metrik saja ya, seperti itu. Nah, di sini pengembangan dari metaverse ini ya, perkembangannya lebih luas ekosistemnya. Tidak hanya dengan pemasaran metrik saja. Oke. Nah, di sini ada pengembangan yang atau peningkatan dan perluasannya penuh dari metrik-metrik sebelumnya. Nah, bisnis ini akan diluncurkannya banyak produk-produk dari blockchain itu sendiri. Oke. Nah, blockchain itu apa? Ya, blockchain itu adalah apa namanya? Memori ya. Jadi jaringan kuat ya. Semua yang berada di jaringan digital itu pasti memakai blockchain ya, seperti itu. Jadi seperti memori besar lah ya, di backup oleh jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi nggak bisa diretas sama sekali. Karena ini membutuhkan kemampuan intelijen yang sangat bagus banget, itu pun nggak akan bisa untuk diciptakan untuk terjadinya penipuan atau hack segala macam, karena memang ini luar biasanya diciptakannya seperti itu. Nah, Nah, yang kan dikembangkan dengan sistem pemasaran metrik, ya, yaitu yang sekarang kita lakuin sekarang ini adalah Force Classic, dan nantinya ya setelah peluncuran NFT maupun plafon dari Metaverse itu akan di launching lagi Force Boost, seperti itu ya. Nah, tahap awal pra peluncuran ini adalah Force Metric Classic-nya ya. Ya, yaitu ada 12 level sistem, 12 level metriknya ya, yang terdiri dari 8 S6 ya, atau 6 titik program di dalamnya, dan S3-nya ada 4 ya, yaitu metrik penjualan langsung. Di situ ada 3 titik programnya di situ ya. Nah, yang mana nanti ke depannya atau pengembangan dari ekosistem itu adanya pemasaran dan distribusi dari Force Coin maupun NFT. Nah, Force Coin itu gas fee ya, Force Coin itu sejenis gas fee juga, koin juga bisa nanti. Di situ ada apa namanya, SFT ya, jadi stable force coin apabila kita melakukan pembelian metrik secara manual, dan di situ ada SFCR ya,
stable force coin reactivation. Jadi kalau misalkan adanya daur ulang ya kita akan mendapatkan itu. Nah, dua itu ya SFC maupun SFCR itu merupakan nanti didistribusikan atau menjadi suatu pemompa dari NFT maupun metaverse selanjutnya begitu. Mungkin kalau untuk sekarang memang belum ada nilainya, tetapi nanti kedepannya itu akan mempunyai nilai yang teramat tinggi ya, itu sangat sulit didapatkan nanti. Nah disitulah kita nanti akan terjadinya peer to peer ya, pembelian sesama member secara online. Nah nanti di situ terlihatlah ada blockchainnya, smart contractnya kan terjadi di situ. Nah 5 pilar daripada metaverse ini ya adalah, dan yang menjadikan teknologi dan kuat, nyaman dan nyaman ini adalah ada 5 pilar. Yaitu yang pertama blockchain itu tadi yang saya sebutkan, yang keduanya cryptocurrency atau aset digital atau koin-koin kripto ya, dan smart contract. Smart contract itu yang ketiga, smart contract. Smart contract itu adalah kode yang sudah dicatat lah ya, udah tidak bisa salah sedikit pun karena tidak melibatkan daripada manusia. Ya, yang keempat adalah desentralisasi sistem ya, desentralisasi sistem. Jadi artinya bebas, otonom. Jadi kita bebas untuk melakukan melakukan aktivitas ya. Jadi secara online itu kita bebas. Itu adanya desentralisasi. Dan yang terakhir adalah DApps, desentralisasi application. Jadi memang di situ kita bisa mengakses karena mempunyai sendiri plafonnya ya, di situ desentralisasi aplikasi. Ya. Kalau atau bahasa Inggrisnya decentralized application. Nah, di sini ada teknologi sempurna ya, yang program pemasaran desentralisasinya didukung oleh teknologi kontrak pintar yang revolusioner ya. Kode smartnya itu kontrak metaverse sepenuhnya tersedia untuk umum ya, artinya semua orang bisa memakai kan. Memang program ini dibuat untuk bisa orang itu bisa memakai semua, karena memang tujuannya adalah untuk membantu orang lain sebetulnya gitu, dan kita sendiri pun ikut terbantu. Nah, Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya ya, karena memang bisnis ini bisa dibilang tahan lama ya, karena berada di jaringan atau di internet ya. Selama internet ini ada di muka bumi ini ya, nggak akan pernah mati, seperti itu ya. Nah yang pertama adalah otonom ya. Otonom itu artinya apa ya, metaverse itu dibangun di atas teknologi kontrak pintar ya, yang sebetulnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bebas berinteraksi, bebas segala macamnya di sini karena otonomnya tidak terikat oleh siapapun. Seperti kalau misalkan sebuah daerahnya otonom, jadi melakukannya semua secara mandiri kan begitu. Nah, yang kedua adalah kondisi yang tidak dapat diubah ya. Blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide ini si Ladonya juga, dapat mengganggu, membatalkan atau mengubah transaksi Anda. Jadi Mr. Lado ini hanya membuat programnya. Silahkan Anda pakai, silahkan Anda gunakan untuk kepentingan Anda gitu. Jadi Mr. Lado sendiri pengen mendapatkan seperti kita juga ya, jualan metrik juga gitu. Oke, yang ketiganya transparan. Transparan itu kode kontrak pintar terbuka, dan siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang dapat diandalkan untuk diandaikan. Nah, tempo hari kemarin itu Mbak Pipi memberikan bisa melihat ID top leader kita ya di Lucky Team. Jadi seperti itulah, makanya kita transparan di situ. Kita bisa melihat ID teman-teman atau leader kita, berapa bonusnya segala macam. Nah, karena transparannya ini ya luar biasa di sini. Mana ada bisnis yang bisa transparan seperti ini, kan begitu. Oke, yang selanjutnya adalah sepenuhnya otomatis. Oke, nah semua transaksi antara anggota komunitas ya dilakukan langsung dari satu dompet pribadi ke dompet lainnya. Tidak ada akun untuk ditarik metaverse, tidak menyimpan dana Anda. Jadi begini, di metaverse ini ada yang namanya trust wallet atau dompet pribadi kita, yang mana kita bisa berinteraksi ya, kita bisa mengirim
token-token kita ya, bisa menjual segala macam itu sepenuhnya otomatis. Jadi kita bisa langsung peer to peer secara online, langsung sesama member itu langsung bisa. Seperti kalau misalkan kita mau bergabung dulu ya, mau membeli levelnya, upline kita ya, atau upline kita meminta address walletnya, itu seperti itu. Jadi kita bisa mengirim segala macam di Trust Wallet. Itu gampang sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencairkan atau mau membelikan Matic-nya, kita bisa tinggal lakukan sendiri di HP kita ya. Kita cuman ada 3 kok ya, toko kripto, Trust Wallet, bank kita, udah itu aja. Jadi cuman itu aja, seputar itu aja. Kita bisa melakukan sendiri pencairan sendiri, maupun kita bisa membelikan atau membantu daripada memberikan Matic Polygonnya, seperti itu ya. 100% dalam jaringan, iya betul, 100% di dalam jaringan ya. Jadi tidak ada biaya tersembunyi atau biaya layanan, saldo kontrak selalu nol. Jadi semuanya itu dilakukan berada di jaringan. Oke, di jaringan blockchain, seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah terdesentralisasi, artinya tidak adanya terpusat ya, tidak ada pengumpulan dana, tidak ada server terpusat segala macam, tidak ada pusat-pusatan lah pokoknya. Pokoknya yang jelas kita sendiri, IBO, Independent Business Online. Jadi kita tuh pelaku bisnisnya, kita yang punyanya. Jadi kita membeli metrik, kita mempunyai personal branding metrik kita gitu. Jadi kita bisa memfranchise-kan ya kan, menjualnya lagi ke orang lain, ke mitra atau ke siapapun, dan bisa dilakukan berkali-kali tanpa batas menghasilkannya lagi. Seperti itu. Nah, kemampuan untuk kita memberikan pemahaman ke calon pembeli ya, seperti kita menjual sesuatu aja, bagaimana gitu. Nah, makanya di sini ya, pemahaman itu penting, teman-teman ya. Jadi pemahaman itu penting, kenapa? Kita harus mengenal dulu sih apa yang bisa kita jualkan, itu bagaimana kelebihannya segala macam. Jadi itu intinya ya. Kita aja bisa kok PDKT ke istri kita dulu ya. Ya seperti itulah gitu. Kita senengin dulu lah gitu. Jadi bisnis kita senengin dulu, kita cintain dulu. Nanti akan keluar sendiri dengan kecintaan itu. Jadi seolah-olah orang itu ikut mencintai atau menyenangi bisnis kita, begitu kan. Kan kata orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalkan orang itu nggak kenal, ya pasti nggak akan sayang. Tapi kalau orang itu kenal, otomatis akan sayang, seperti itu. Oke, next ya, teknologi blockchain itu digunakan ya di 2 algoritma program ya. Yang pertama adalah cryptocurrency atau digital asset ya, contohnya Bitcoin, BUSD, Binance US Dollar, USDT, Ethereum, Tron, BNB, Matic, dan lain sebagainya. Karena ya semua yang berada di jaringan atau digital itu pasti akan memakai teknologi ini. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu ditekankan, kayak kita mungkin nggak tahu ya, kayak token listrik itu sebetulnya berada di blockchain juga, tapi dia istilahnya menumpang gitu di jaringan. Sedangkan koin itu dia memang berada di jaringan itu sendiri. Oke, seperti itu. Dan yang kedua adalah smart contract atau program aset kontrak pintar. Artinya apa? Plafon DeFi ya, desentralisasi finance, metric system, metaverse ya. Metaverse itu kan transaksi virtual ya, transaksi juga sama seperti kita bermain game. Kayak misalkan teman-teman pernah lihat anak-anak kita bermain Free Fire, ngobrol sama teman-temannya tapi tidak satu tempat. Nah, itu metaverse, tetapi masih 2 dimensi. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat film Avatar, itulah metaverse ya gitu. Jadi kita nanti bisa bermain olahraga dengan orang lain, tetapi tidak harus ke lapangan. Kita bisa membeli misalkan ke mall gitu, tidak harus ke mall. Jadi kita hanya bisa melalui metaverse ini sendiri. Jadi kita teman-teman pernah ngelihat ya yang main game pakai Oculus, yang pakai kacamata gede itu. Nah, itu dia metaverse. Jadi metaverse itu adalah berinteraksi atau kita melakukan kegiatan apapun, bisa jual beli segala macam, tetapi dalam bentuk virtual ya, dalam bentuk virtual yang mana itu bisa menjadi nilai juga. Nah, seperti contohnya kita di dunia nyata atau di dunia konvensional kita tidak bisa beli tanah, tapi kalau di metaverse bisa misalkan. Terus kita bangun menjadi sebuah kebun, sebuah rumah,
yang mempunyai nilai yang luar biasa, lalu kita bisa jual lagi dengan harga yang luar biasa. Di situ di metaverse nanti bisa begitu, seperti itu kita. Oke. Terus NFT itu non fungible token ya. Jadi karya seni, kita bisa jual beli karya seni, tetapi hanya penjual dan pembeli aja sebetulnya gitu. Jadi orang lain tidak bisa mengklaim itu untuk pembelian, memiliki ya, yang kita jual belikan, yang kita transaksikan. Seperti contohnya zaman dulu, pelaku karya seni seperti pemusik itu bisa dibajak ya, hasil karya seni musiknya dibajak dan diperjualbelikan yang banyak, sehingga akhirnya rugi yang mempunyai lagunya ya, pencipta lagunya. Nah, di sini makanya para para pekerja seni ya, para pekerja seni akan ke situ arahnya, dan sudah banyak yang memakai itu, sehingga tidak bisa nanti namanya pembajakan lagu, nggak bisa, karena akan terjadi konflik nantinya ya. Jadi nggak bisa dijual kecuali dia bisa membeli dengan nilai yang sama, seperti itu ya. Marketplace. Nah, marketplace itu sejenis apa ya, plafon daripada kita pasar ya. Jadi kita plafon pasar, kita berjual beli seperti di Facebook ya. Metaverse juga sebetulnya kayak WhatsApp, Instagram, Facebook sudah menginduk ke metaverse. Nah, teman-teman suka ngelihat kan kalau di Facebook, di WA suka ada Meta. Nah, Meta itu metaverse. Nah, kedepannya metaverse, WhatsApp itu kan sudah mulai bisa kayak Telegram segala macam, udah bisa berinteraksi secara beberapa ini ya. Jadi tidak satu tujuan aja, jadi bisa berkali-kali, misalkan bisa video call ya kan, bisa saling berinteraksi beberapa orang. Itu metaverse kan, itu larinya ya, seperti itu. Ada game. Nah, jadi game itu larinya ke metaverse. Nah, game itu kebanyakan yang game-game sekarang tuh, teman-teman mungkin anak-anaknya atau adik-adiknya pernah lihat bermain game yang game petualangan ya kan, terus bikin pertanian, terus bikin peternakan, terus dijual beli ke pasar. Itu dia itu game yang udah ke arah metaverse sebetulnya ya, nih gitu. Stacking program. Nah, stacking program itu apa? Stacking program itu kita melakukan deposito, kalau bahasa ininya ya. Kita mendepositokan uang kita, terus diambil dalam waktu tertentu. Nah, seperti itu. Nah, di stacking program itu seperti ini. Nanti suatu waktu nanti kita bisa membeli, contohlah kita beli koin apa ya di kripto ya, di toko kripto. Terus nanti kita ambil nanti beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi. Nah, itu stacking. Jadi melakukan penyimpanan atau melakukan penjualan dalam waktu tertentu. Itu stacking ya. DEX itu sebetulnya bisa dibilang hampir sama dengan exchanger. Jadi apa namanya, desentralisasi exchanger gitu. Jadi kita bisa melakukan changer ya, melakukan money changer lah, kalau bahasa bahasa virtualnya teman-teman mungkin udah tahu money changer, kalau kita mau menukarkan dolar ke rupiah di money changer. Nah, kalau ini kalau di virtual ini kita bisa melakukan itu dalam kripto ya, cryptocurrency itu dengan DEX. DEX itu desentralisasi exchanger. Jadi bisa kita menukar, kayak misalkan kita beli apa namanya, beli Matic ya dari bank ke toko kripto, kita konversi ke Matic, dari Matic langsung kita masukkan ke Trust Wallet ya. Itu udah maksudnya exchanger, kita bisa melakukan itu. Kalau kita kan biasanya sama Om Heri ya, nah itu melakukan itu. Nah, seperti itu sebenarnya DEX itu. Terus ada lain-lain ya, lain-lain. Oke, di sini saya mau lanjut. Metaverse ini ada roadmapnya ya, roadmapnya daripada peta ya, petanya, ada perjalanan petanya daripada metaverse ini, ada baru peluncuran ya. Kita baru di klasik ya, di klasik nih ya, di sini ya, di sini kita akan dari klasik, terus nanti ada program NFT juga, terus metaverse demo, dan lain terus dan selebihnya di sini bisa dilihat ya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan lagi nih, inilah seterusnya biar cepet ya. Bisnis pemasaran dan bisnis investasi. Oke, nah bisnis investasi itu apa? Bisnis investasi adalah kita menginvestasikan aset kita, uang kita ya, dengan waktu tertentu ya, dengan janji-janji profit tertentu. Misalkan 1 hari sekian persen, 1 minggu sekian persen, 1 bulan sekian persen. Itu investasi.
Tetapi teman-teman pernah lihat, mungkin tidak ada orang yang kaya dari investasi. Kebanyakan orang-orang itu kaya dulu baru berinvestasi, kan begitu. Untuk menganakan atau menternakkan aset atau uang kita, kan seperti itu. Itu bisnis investasi. Oke. Perbedaannya di situ. Jadi di metaverse ini ya, kita bukan investasi murni, kita pemasaran metric system. Nah, bisnis pemasaran kita. Oke, mungkin teman-teman tahu lah apa perbedaan daripada pemasaran ya, pemasaran, bisnis pemasaran atau penjual atau sales. Nah, di sini perbedaannya. Sales atau penjual itu artinya dia mementingkan kuantitas. Pokoknya jual sebanyak-banyaknya, yang penting laku, kan begitu. Walaupun dia tidak paham produknya sebetulnya kayak bagaimana kelebihannya, kan begitu. Yang penting laku dulu, ya. Masa bodoh, yang penting saya laku. Nah, itulah beban moral. Biasanya yang kebanyakan dipakai di bisnis level ya. Seperti ini. Saya kurang lebih 4 tahun lebih ya menjalankan bisnis level itu, yang kalau yang paling lama itu saya di DBS ya, Duta Business School, yang bergerak di bidang pulsa. Saya udah mengumpulkan dana itu dulu, pas saya klaim bonus kita hilang, nggak ada. Teman-teman kita mungkin banyak juga yang kayak gitu ya. Nah, perbedaan daripada pemasaran itu seperti apa? Nah, di kita ini kan pemasaran sebetulnya, ya kan, pemasaran. Maksudnya pemasaran itu berbeda dengan penjual atau sales. Pemasaran itu memberikan ide gitu ya, memberikan kelebihan, terus memasarkan, mengkampanyekan, mengiklankan kelebihannya kita, kan gitu. Nah, sehingga orang itu tertarik, oh gini toh kelebihannya, oh gini kok, saya ikut join ah. Nah, itu yang kita harus masuki di situ. Nah, di situ mindset orang itu kan berbeda-beda, ya kan? Tetapi tetap tujuannya sama, untuk perubahan dari finansial. Pasti tujuannya gitu. Tetapi mindsetnya orang berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Seperti saya contohnya, atau teman-teman yang lain yang lagi bekerja, mungkin hanya membutuhkan gaji aja, kan begitu. Sedangkan gaji itu kan flat, tetap segitu, mungkin naiknya nanti setahun sekali, kan gitu. Sedangkan perubahan dari harga sekarang bagaimana, naik terus kan. Nah, disitulah jadi intinya kita akan mencari, bukannya mengurangi pengeluaran, tapi kita mencari tambahan, kan seperti itu. Nah, intinya apa lah, nyari tambahan, kan gitu. Nah, tambahannya seperti apa, inilah metaverse ini adalah ada jalan keluar untuk ke arah itu. Nah, begitu kan. Nah, mungkin teman-teman pada tahu lah ya, pahamnya gimana caranya, untuk bukannya untuk seneng-seneng, nggak mungkin lah, kita cuman iseng-iseng nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya kita mencari kelebihan finansial, kan gitu, untuk perbaikan ekonomi. Nah, semangatlah untuk itu gitu. Tetap fokus, konsisten, dan ingat tujuan awal gitu. Seperti itu kan. Oke, next. Nah, di sini sudah terbukti menghasilkan hanya dengan waktu 1 bulan. Betul. Di sini ada upline saya langsung nih ya. Ini Om Heri. Di sini ada favorit saya juga nih, Mbak Pipi ya. Ini Cek Gun, ini seorang guru ya. Apa namanya? Ini supir angkot ya, Om Oki ini di sini. Jadi mereka semua pada berhasil semua ini, karena benar-benar luar biasa. Ini semua hasilnya luar biasa semua lah ya. Ini contoh-contoh yang dilihat sama kita ya, udah tahu jelas banget orang-orangnya ya, leader-leader top semua ini gitu. Nah, ini oke, luar biasanya. Oke, kripto yang digunakan di metaverse itu adalah DAI stablecoin dan Polygon Matic. Oke, DAI stablecoin itu fiat ya, jadi sudah berporos pada USD ya, US dollar ya. Jadi satu DAI $1 ya, sekitar 15 ribuan lah ya. Nah, Polygon Matic itu apa? Nah, Polygon Matic ini adalah gas fee, bahan bakar lah ya, kalau bahasa sesuatu yang berbau di digital ya, yang ada jaringan itu pasti ada pemompanya ya, ada pendorongnya, ada bensinnya. Nah, yaitu apa ya, ini Polygon Matic. Motor, mobil, kendaraan apapun itu nggak akan bisa jalan kalau tidak ada bahan bakarnya kan. Nah, inilah disinilah nih. Jadi di metaverse ini udah pokoknya udah nggak bisa inilah, nggak bisa lepas ini berdua ini ya, jaringan Polygon ini. Oke, next. Nah, inilah yang kita pasarkan ya, yang kita pasarkan di metaverse ini adalah
metrik-metrik sistemnya. Oke, yang terdiri dari 12 level, terdiri dari S6 8 level ya, di titik berapa aja nih, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kali ini, di apa namanya, di level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Oke, sedangkan S3 atau 3 titik program di situ, atau level metrik penjualan langsung itu ada 3 titik program, yaitu di mana aja? Nah, ada di level 3, 6, 9, dan level terakhir 12. Yang masing-masing harganya semakin tinggi itu semakin apa namanya? Semakin tinggi levelnya dan semakin tinggi juga harganya. Dan bonusnya pun 100%. Oke, 100%. Menyesuaikan dengan ini menyesuaikan dengan nilai levelnya. Ini masih 50% loh, ya. Masih 50% loh ini. Tapi nanti kalau misalkan harganya udah normal, bonusnya kita bonus normal. Walaupun kita beli diskon ya, seperti itu kan. Ini mungkin beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi akan selesai nih harga diskonnya. Karena apa? Ya karena sebentar lagi kan akan launching NFT tadi kan, seperti itu ya. Oke. Nah, saya menjelaskan juga ya apa namanya, pemahaman daripada metrik level ini sebetulnya kita anggap jaring ikan lah ya, jaring ikan. Kalau misalkan kita menjaring ikan di sebuah kolam ya, atau sebuah balong bahasa Sundanya ya, empang lah gitunya. Empangnya itu gede, kita nangkapnya punya jala cuma 1 meter alias 1 level ini. Apa yang kita dapetin? Paling juga sekitar 1 meteran lah ya gitu. Tapi kalau kita punya jalannya 2 meter, 2 level ini, nambah lah gitu kan. Nah, apalagi kalau kita punya semakin banyak levelnya, berarti kalau misalkan 12 level semua misalkan, berarti jala kita 12 meter. Ketangkapnya lebih banyak. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Itulah pemahamannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita berapa namanya, memahami apa itu metrik-metriknya ya, sebetulnya teman-teman mungkin ngebayangin ini ya, mesin tik kali ya. Nah, mesin tik itu adalah bukan mesin tik, mesin jahit. Nah, yang seperti yang pernah kita semua dengar di Zoom ya. Mesin jahit itu kita membelinya sekali gitu ya, tetapi menghasilkan beberapa produk ya, mendapatkan sebuah produk yang kita jual kembali. Sama seperti metrik-metrik ini. Tapi produknya apa? Cryptocurrency, DAI stablecoin, kan gitu. Nah, bisa dibilang contoh begini lagi, tukang cukur ya, tukang cukur. Teman-teman mungkin tahu lah, tukang cukur itu gunting sama pengeruk rambutnya, dia beliin cuma sekali tapi ngasilin duitnya berkali-kali. Itu mirip banget, itu sama juga kan. Sebelum itu rusak, dia mungkin baru bisa beli lagi. Tetapi di sini metrik-metrik ini nggak akan bisa rusak, nggak akan bisa expire, dan menghasilkan terus-menerus tanpa batas selamanya. Belinya cuma sekali setiap levelnya, tetapi menghasilkannya berkali-kali. Sudah ada contohnya kan, leader-leader kita mendapatkan beberapa ribu dolar dari level 5 misalkan. Ya itu kan berarti dia udah menghasilkan berkali-kali dan tanpa batas lagi, nggak ada expire, yang nggak ada kadaluarsanya. Seperti itu. Oke, di sini cara kerja force metric klasiknya. Oke, ini saya pengen memberikan contoh daripada S6 ya. S6 itu apa? Oke, S6 itu adalah metrik penjualan dari orang lain, atau artinya limpahan juga, bisa dari kita juga, bisa dari mana-mana juga. Itu bisa nempel di sini. Dia mempunyai 6 titik program ya. Mempunyai 6 titik program, artinya mempunyai 6 titik space kosong. Terdiri dari 2 baris, baris pertama dan baris kedua. Baris pertama ada 2 titik, yaitu titik pertama dan kedua. Apabila ada nempel di dalam titik 1 apa 2 ini akan diberikan ke orang lain atau ke upline kita ya, seperti itulah yang dinamakan limpahan ya kan. Nah, bisa ke siapapun ini kan. Nah, itulah yang namanya limpahan. Jadi makanya kalau belum ada limpahan, belum ada tabokan dolar, tapi kita belum ada penjualan langsung, ya jangan diharapkan, karena kan ini kan penjualan dari orang lain, kita kedapetan itu, untung-untungan kita kan ya gitu. Jadi apa, pemahamannya seperti itulah ya, kalau misalkan limpahan seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, di titik ketiga, di titik 4 maupun titik kelima ini, itu akan diberikan ke
dompet kita ya, langsung ke wallet kita. Jadi totalnya 300% ini. 100%, 100%, 100%. 100% dari apa? Ya dari harga levelnya. Kalau misalkan level 1 harga $5, ya kita dapat 5, $15. Segini aja udah, satu level aja udah balik modal. Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang titik yang terakhir ini akan nempel, terakhir akan mendapatkan level kosong kembali, dan juga akan diberikan kepada upline kita ya dalam bentuk bonus juga. Nah, kita kedapatan ini akan kosong kembali nih kalau ini nempel yang terakhir. Sekaligus kita dapat SFCR. Kan gitu. Luar biasa kan? Ini akan terjadi reinvest. Kalau ini titik terakhir ini akan terjadi reinvest. Daur ulang, isi ulang, akan menghasilkan lagi potensi kembali terus-terusan tanpa batas. Oke. Ini di S6. Di level 1 ini kan level ini kan level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11 itu level S6 ini. Oke, pemahaman gitu ya. Nah, sekarang S3 ya, di S3 ini ya, di S3 itu ada 3 titik program. Nah, metrik S3 itu apa? Sebetulnya ini metrik level penjualan langsung ya. Nah, jadi tidak diberikan ke orang lain. Ini murni titik pertama dan kedua akan masuk ke dompet kita. Oke. Dan titik yang terakhir ada reinvest, ya kan, daur ulang. Oh ya, saya sebutin lagi ini yang di S6 ya. Di S6 ini belum saya sebutkan ya. Di sini di titik ini ada reactivation ya, ada auto upgrade. Nah, auto upgrade itu akan disimpan ya, akan disimpan di apa namanya, di kontraknya, sistem kontraknya. Untuk apa? Untuk melakukan upgrade secara otomatis ke selanjutnya. Di mana titik di S6 ini tersimpan. Jadi kalau misalkan di irit 4 dan 5 ini masuk titik, bonus kita nggak kelihatan karena ini akan disimpan untuk apa? Untuk upgrade selanjutnya. Misal contoh kalau di level 1 ini $5 ya kan. Kalau ini $5 dapat $5, $10. Nah, masuklah ke level selanjutnya kan begitu. Level selanjutnya akan terisi. Seperti itu. Tetapi kalau level selanjutnya kita sudah ngisi, udah dibuka, nggak akan tersimpan dong. Ini langsung masuk ke wallet kita. Kecuali kalau level selanjutnya itu belum terisi, seperti itu ya. Maksudnya belum terisi, belum terbuka lah gitu ya. Belum kita aktifkan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan pemahamannya seperti itu ya. Begitu juga di S3 ya, di S3 yang 3 titik program itu seperti itu. Nah, di mana titik penyimpanannya? Di titik pertama dan kedua. Nah, jadi kalau misalkan kita level selanjutnya belum, nah contohnya nih ya, nih di level 1, 2, 3, dan level 3 ini kan S3 nih di sini. Kalau di level 4-nya kita belum dibuka, ini kita walaupun titik ini udah ada 2 ini, titik udah keisi, kita bonusnya nggak ada. Tetapi disimpan buat apa? Buat pengaktifan ini. Karena harganya kalau ini 20 ya dia akan kebuka di level selanjutnya kan begitu. Kecuali kalau level ini sudah dibuka, kalau ada masuk titik di sini ya milik, ya langsung masuk ke wallet begitu. Begitu ya pemahamannya ya teman-teman. Nah, titik terakhirnya terjadi reinvest. Seperti itu. Oke, yang tadi udah disebutin ya reactivation. Nah, ini barusan ya. Ini udah saya sebutin tadi di sini ya. Oke, next. Ini bagaimana logika program S6 ya, mungkin udah tahu ya teman-teman juga ya. Kalau yang belum tahu mau kebangetan ya sebetulnya. Nah, kalau misalkan di S6 ini ada titik A, B, C, D, E, F gitu kan, sebetulnya ini titik yang ini ya, titik A, B itu masuk ke kita, C, D, E, F itu masuk ke C, D, E masuk ke wallet, F terjadi reinvest. Nah, maksudnya di sini apa? Titik A yang ini masuk ini ya, dia orang lain itu mempunyai metrik yang sama seperti kita juga gitu. Apalagi kalau kita terjadi duplikasi kan gitu. A, B, C, D, E, F mempunyai 6 metrik level yang sama untuk dipasarkan kembali. Ya terus menerus seperti itulah gitu ya. Ini intinya gitulah. Sama di S3 juga begitu. Oke. Nggak ada perbedaan. Oke, di sini saya melanjut yang apa manfaat dan tujuan membeli metrik sistem. Oke, yang pertama adalah level program metrik adalah alat atau sistem bisnis lengkap yang bisa dipasarkan kembali dengan menghasil bonus 100% tergantung metriknya. Itu tadi kan saya sebutin. Jadi kita itu adalah franchise metric level ya. Jadi kita itu mempunyai franchise. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 3 level, berarti kita udah mempunyai 3 toko dan berpotensi untuk kita jual kembali franchise kita jual lagi personal branding kita, tetapi tidak hilang gitu. Jadi kita terus-menerus bisa melakukan itu terus-menerus tanpa batas.
dan selamanya, bisa diwariskan ke anak cucu kita begitu ya. Yang kedua adalah ini ya, level program metrik S6 ya, adalah alat untuk mendapatkan potensi bonus dari pemasaran program level orang lain jika Anda pasif. Nah, ini yang dimaksud di S6 di nomor 2 ini adalah di S6 tadi ya. Jadi dia bisa dari penjualan orang lain bisa masuk ke kita juga. Limpahan, itu namanya limpahan ya. Jadi apa ya, limpahan itu ada, tetapi jangan diharapkan dulu. Kita kerja aja dulu lah, kita lakukan penjualan, lakukan iklan dan lain sebagainya lah gitu. Cintain dulu lah bagaimana cara kerjanya ya, pelajarin pemahaman metrik-metriknya kan, apa materi-materinya kan seperti itu. Oke, yang ketiga adalah level program metrik adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif. Oh udah ya. Oh iya, betul, belum. Level program metrik adalah alat untuk mendapatkan sumber income pasif dari force, koin, staking, program. Itu tadi udah disebutin pertama ya. Oke, yang keempat, level program metrik adalah akses untuk belajar ruang kripto dan blockchain. Oke. Nah, di level-level program metrik ini kita nanti tahu ya, sebetulnya ya saya sendiri sebetulnya dulu kripto sama blockchain saya sebetulnya kurang paham. Sudah tahu tapi nggak paham gitu. Beda ya, tahu sama paham beda ya. Kalau paham itu berarti dia tahu, tapi kalau tahu belum tentu paham. Itu bedanya di situ. Makanya pemahaman di sini penting. Kalau cuma sekedar tahu, orang juga tahu, tapi belum tentu paham kan begitu. Ya kita harus paham dulu lah apa itu kripto itu apa, blockchain itu apa, kenapa kok diciptakannya kripto gitu kan. Nah, kripto itu diciptainnya sebetulnya apa coba. Nah, dulu ya, dulu ini saya cerita dikit ya. Dulu, zaman dulu itu alat tukar ya, alat tukar itu dulu bisa berupa dengan money guard ya. Jadi guard money lah gitu. Jadi bisa dihasilkan dari alam, kayak misalkan kita membeli emas ya, membeli tanah, berinvestasi segala macam di rumah gitunya, atau di dalam bentuk apapun, terus nanti kita bisa jual lagi ya dalam bentuk lebih mahal. Misalkan contoh kita beli emas, misalkan kita beli 1 gramnya 500.000, kita beli 10 gram ya 5 juta, terus nanti pas harganya udah 200 gram kita jual. Itu menghasilkan seperti itu. Tetapi kan butuh waktu, kita menjualnya butuh waktu, ada potongan ya kan, terus ada saksi dan lainnya, tetek bengek lah gitu. Nah, di sini ya, di cryptocurrency ini ya, diciptakannya cryptocurrency itu seperti itu ya. Sebelum terjadi itu diciptakanlah alat uang, alat mata uang ya, mata uang diciptakan untuk apa? Untuk ya biar bisa gampang lah gitunya untuk melakukan alat tukar, yaitu mata uang fiat yang sekarang kita rupiah, yen segala macam ya, terus dolar gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketidakmampuan pemerintah atau ketidakmampuan kita untuk mengembangkan omset ya, uang itu ke income per kapita ya, terjadilah inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Karena yang namanya buatan manusia ya, dia akan membuat terus sebanyak-banyaknya sehingga tidak bisa berputar itu uangnya kan begitu itu. Harga nilainya turun, harga barang pun semakin naik. Nah, terjadilah inflasi. Mungkin beberapa negara termasuk kita pernah juga mengalami inflasi kan ya. Jadi harga-harga mahal, mendapatkan uangnya susah kan begitu. Karena uangnya enak dibikin aja kan, nilai uang sangat rendah sekali kan begitu nilai mata uangnya. Nah, 2008 itu Bitcoin diciptakan untuk menghindari itu. Karena apa? Ya, program cryptocurrency ini diciptain untuk menghindari itu, karena memang dia mempunyai volume, fluktuasi pasar global ya. Itu volumenya ada. Jadi bisa dibilang gampang banget. Kita bisa melakukan investasi di sini, melakukan trading di sini, kita menunggu harganya, nilainya tinggi baru kita trading atau kita jual, bisa seperti itu di kripto itu ya. Makanya di sini sudah disahkan oleh BPPT ya, Badan Pengawas Perdagangan Komoditas berjangka komoditi kan begitu. Namanya komoditi itu yang jadi sesuatu yang bisa menjadi alat tukar dan bisa menjadi nilai nantinya kan begitu. Sama dengan emas, cuman ini berbentuk dalam digital kan begitu, virtual lah gitu ya. Jadi itu intinya, kripto itu diciptain seperti itu.
Oke, pertama dulu memang Bitcoin. Bitcoin 2008 itu saya masih ingat harganya 500 perak satu Bitcoin. Sekarang harganya berapa coba? Satu Bitcoin itu sekitar 300 jutaan, ya kan? Nah, itu kan udah punya nilai itu sekitar 10-15 tahun itu muncul nilai. Sama, kita tidak tahu nanti suatu waktu Forscoin ya, Forscoin dari Metaverse ini, atau nanti Matic itu harganya satu Matic bisa sampai 50 juta, kan kita nggak tahu, ya kan. Kalau kita sekarang punya 10 Matic, ya nanti 10-15 tahun yang akan datang kita udah kaya raya ibarat gitu. Berawal dari mana ya? Dari ekosistem ini, berawal dari Metaverse ini kita mengembangkan sebagai developmentnya, ya kan. Sedangkan Forscoin lagi di IDO kan. IDO itu apa? IDO itu sebetulnya kalau bahasa kerennya itu, bahasa kitanya itu penggalangan dana lah gitu, mencari market. Tapi kan market udah dapet. IDO itu kan kepanjangan dari indeks apa inisial DEX offering ya. Jadi pengenalan lah gitu, pengenalan terus penggalangan dana, terus nanti larinya ke DEX juga. DEX itu kan desentralisasi exchanger kan, itu udah ada. Nah, itu tadi. Jadi disitulah makanya adanya cryptocurrency gitu. Apa sih perbedaan token listrik itu sama koin-koin itu? Perbedaannya adalah cuma satu, token sama koin. Token itu sebetulnya sama-sama di blockchain, tetapi dia menumpang di jaringan blockchain. Karena blockchain itu punya koin, punyanya koin, kan begitu. Token-token, makanya diciptain token. Makanya seperti kalau token-token itu kan sudah berjalan di desentralisasi maupun smart contract-nya ada. Kenapa saya bilang smart contract-nya ada? Seperti NFT. Kita melakukan jual beli ya, kita beli token listrik dengan nama kita ya, terus hilang, ditemuin sama orang lain, nggak bisa dipakai sama orang lain karena sudah tertulis di smart contract ya bahwa nama token ini adalah si A yang punya, nggak akan bisa dipakai sama si B. Nah, itu smart contract itu menulis itu. Nah, NFT itu nanti seperti itu juga, itu pemahaman lah ya, biar tahu. Nah, ini yang next adalah level metric system, adalah sebagai syarat untuk mendapatkan potensi uang dari program Metaverse ekosistem seperti platform Metaverse, platform NFT, Trader Club, game blockchain dan lain-lain. Oke, jadi metrik-metrik yang kita jual belikan ini, yang kita jalani sekarang ini, yang nantinya itu menjadi fungsinya lebih luas ya. Sekarang aja udah kelihatan, kita udah dapat cashbacknya SFC maupun SFCR, itu kan pemompa untuk NFT, maupun bisa jadi nanti pemompa juga untuk Metaverse. Artinya pemompa itu apa? Ya, itu menjadi fungsi daripada gas fee-nya lah, bisa dibilang bahan bakarnya kayak gitu. Itu contoh seperti itu. Nah, ini selanjutnya metric system, level metric system adalah alat untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dalam komunitas bisnis cryptocurrency. Ya jelas, sekarang kita bisa berhubungan kan. Sekarang aja kita berhubungan gara-gara ada Metaverse, gara-gara ada metric system kan, berhubungan seluruh dunia kan. Mbak Vivi dari Kalimantan ya kan, Mas Diki dari dari Tasik, Bang Erwin dari Depok, saya di Bandung sama Om Heri kan gitu. Ya kan, ada yang dari Papua, ada yang dari mana-mana lah gitu. Ada Pak Andri Cekgu dari Aceh. Jadi kita berhubungan nih gara-gara metrik, dari gara-gara metaverse kita saling berhubungan. Jadi asa deket ya, jadi kayak yang deket gitu. Oke. Ini NFT nextnya, royalty NFT metaverse. Oke. Oke, di sini ya, di sini NFT sebentar. NFT royalty itu ya, NFT royalty itu salah satunya itu yaitu tadi yang kemarin diceritain sama Mbak Vivi ya. Salah satunya adalah mempunyai SFC 3.500, sorry ya, 3.500 per satu ya, nol ya, 3.500. Dan syaratnya untuk ke level selanjutnya kita harus mengumpulkan tiket atau voucher 3 NFT ya gitu. Jadi itu baru 10% ya kalau nggak salah ya. Baru 1% ya gitu. 1% kalau nggak salah. Oh ya, baru 10% ya, 10%. Ini baru 10% itu. Jadi level 1 itu 10%. Nah, ini udah dijelasin lah nanti jadi royalti NFT itu jatahnya itu dibagikannya, asetnya itu 30%, dibagiin yang punya penggerak 10, yang punya 11%, 12%, jadi bagi-bagi gitu.
Nah, untuk mendapatkan 10% ya harus mempunyai level 1. Kalau yang dapatnya 11% yang punya level 2. Begitulah gitu intinya ya. Jadi 30% dibagi-bagi sekian orang ini gitu. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang tidak mengupgradekan itu, ya. Ya kalau misalkan auto upgrade tidak diaktifkan, kita dapatnya kan cuma 75% kan. 25% disimpan di apa namanya? Di smart kontraknya. Ya untuk ini, untuk dibagikan ini juga gitu. Oke, gitu. Oke, ini nantinya kita akan keluar di launching juga marketing matrix boost Metaforce yang terdiri dari basic dan pro. Ya basic itu sebetulnya menengah ke bawah lah, kalau pro ini menengah ke atas gitu. Ini sebetulnya kalau yang sudah pernah tahu di Forsas BUSD ya, ini sebetulnya berhubungan sebetulnya ya. Di sini ada X Gold ya yang 30 titik program, Triple X 14 titik program ya, X3 X4 ada 14 titik program ya. Terus X3 X4 ya, Triple X 14 titik program, Triple X 30 titik program ya. Seperti itu ya. Di sini penambahannya mungkin X2 nih ya. X2 penambahannya sama lah di sini ya, intinya gitu. Oke, penjelasan detail dari metric system itu langsung di akun ya sebetulnya ya, bisa ya. Apa saja sih kenyamanan utama bisnis Metaforce? Sebetulnya tadi udah kita ini ya, kita singgung ya, bahwa yang bikin atau yang membuat kita aman dan nyaman dalam berbisnis itu ya pertama ini, satu, tanpa adanya beban sistem. Karena sistemnya kita sendiri yang ininya kan, sistemnya udah ada di sistem di apa, di jaringan, ada smart kontraknya, ada blockchainnya. Jadi sistemnya itu nggak ada beban kita bisa langsung ya dengan pakai HP itu sebetulnya tidak ada beban sistem, nggak harus kita apa namanya, klaim kemana-mana segala macam ya, kita harus KYC segala macam lah gitulah. Mungkin yang pernah mendaftar di bisnis online udah pada tahu kali ya. Terus yang kedua, tanpa beban moral. Itu tadi yang saya bilang, kita jangan seperti penjual atau seperti sales. Kita harus berlaku sebagai marketing atau sebagai pemasaran, sehingga tidak ada beban moral gitu loh maksudnya ya. Itu maksudnya tadi. Karena kalau misalkan kita sebagai penjual seperti multi level, kita nantinya akan terjadi beban moral seperti itu. Kayak saya nih, beberapa orang sahabat dekat saya kabur nih gara-gara susah dihubungin gara-gara multi level dulu ya gitu kan. Itu kan beban moral sampai sekarang. Boro-boro saya tawarin ini kan, bisnis yang baru, ketemu saya juga nggak mau kan begitu ya, itu beban moral gitu ya kan. Nah sekarang anti scam ya, itu anti scamnya itu apa? Anti scam itu kan anti penipuan, penipuan kalau bahasa Indonesianya. Scam itu kan penipuan. Di mana letak penipuannya? Ya itu tadi, kalau misalkan kita menyimpan atau apa namanya, menyimpan uang, ngumpulin dana ke orang ya, ke perusahaan, itu kan berpotensi untuk kabur ya, untuk dibawa kabur, untuk scam kan gitu. Ya itu intinya gitu, makanya anti scam ya kan. Ya kemarin kan Mbak Pipi udah menjelasin sebetulnya ya. Nih, transparan itu ya 100% itu kita bisa ngelihat ID leader top kita kan. Ya, bisa kita lihat ID-nya, kita bisa lihat jumlah income-nya kan seperti itu, bonusnya dan lain sebagainya. Nah, ini nih penyebab scam nih ya. Nih, apa sih penyebab scam itu? Nah, server data terpusat. Jadi kita harus nyimpen data ke sana ya kan. Kita masukin KTP, masukin email, pas kita mau klaim di WD lah, bahasa dulu itu bahasa withdraw ya, WD itu withdraw. Jadi pas kita mau ambil susah. Karena apa? Kita salah sedikit tuh angka atau huruf, udah kita nggak bisa ngambil. Namanya orang kan kadang-kadang lupa kan begitu. Kalau di sini nggak bisa, nggak mungkin begitu. Karena servernya nggak ada data terpusat, kita sendiri servernya kan gitu. Terus yang kedua, kontrol sistem terpusat ya. Ya itu tadi, karena adanya server terpusat, berhubunganlah dengan kontrolnya kan gitu. Kontrol dia mengontrol semuanya gitu kan. Nah, yang terakhir adalah dana terpusat. Ya itu tadi, larinya kayak ngumpulin dana segala macam terus dibawa kabur. Pengen umroh, kumpulin dana semua kabur. Nah, itu karena dana terpusat. Makanya kalau ada tawaran-tawaran bisnis yang tiga-tiganya ini terdapat sini, udah males saya denger-dengernya gitu kan. Udah nggak mau lah saya gitu. Ya makanya di sini di Metaverse itu nggak ada. Ya karena tidak berpotensi untuk itu kan gitu. Oke, di sini apa nih ya, merekomendasikan dari official minimum dimulai dari level 5 untuk percepatan. Oke, sebagian besar peserta aktifkan setidaknya 5 level. Oke ya,
Memang 5 level ini percepatannya lebih cepat ya, karena SFC-nya juga lebih gede ya. Terus untuk memasuk ke level 6 dan level selanjutnya pun lebih gampang kan gitu. Karena ya memang lumayan juga lah gitu. Bisa dari level 1 ke 2 bisa, tapi percepatannya agak lama. Kecuali kalau kita kerja kerasnya edan-edanan ya. Misalkan mitra yang masuk pun closing misalkan 6 sampai 10 orang sehari mungkin bisa gitu ya, dalam waktu sebulan. Tapi kalau percepatan langsung kita gejlik 5 level mungkin lebih cepat. Kan seperti itu pemahaman seperti itu. Nah, di sini pre-launching dan standar price. Jadi di sini untuk sementara ini kita masih berada di 50% ya, dana pembelian levelnya itu masih 50% ya, level 1 sekian, level 2 $10, $20. Nah, nanti setelah mau launching NFT ya, ini harga akan normal, 2 kali lipatnya nih ya. 2 kali lipat. Nah, bagi kita yang apa namanya yang sudah membeli 50%, nanti ini harga udah kembali normal. Kalau terjadi bonus, kita bonus ini nih, bukan bonus ini. Makanya untungnya udah 2 kali lipat sebetulnya. Nah, ini untungnya enak nih. Makanya manfaatkanlah ini 50% ini gitu. Tapi ya itu sesuai kemampuan lagi, balik lagi sesuai kemampuan. Tapi kalau kita melihat ke depannya, prospeknya kayak begini, kejar aja ini sih yang apa, kejar aja setinggi-tingginya sesuai kemampuan juga ya gitu. SFC-nya dapet, SFCR-nya dapet ya kan. Nanti bonusnya pas bonus normal dapet ya kan. Ya pokoknya semuanya ekosistemnya kita dapat semua. Ini duit semua. Di metaverse ini aset semua. Oke, aset semua, aset masa depan lah. Mungkin sekarang kita masih ngambang ya, masih berangan-angan, tapi kalau misalkan berpikir lagi, wah ini aset. Ya kita jangan berpikir sekarang. Kita berpikirnya beberapa tahun yang akan datang, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, mungkin selamanya karena ini kan bisnis jangka panjang, bukan jangka sebentar ya. Oke. Next. Biaya registrasi Force Classic ya, aktivasi first level of the metric ya. Jadi biaya aktivasi bermulai dari level 1 ya. Level 1 seharga $5 atau 5 DAI ya, di S6 ya. S6 ini level 1. Mulai dari situ. Jadi level 1 baru ke level 2, level 3 beli level 4, level 5 diaktifkan gitu. Jadi sistemnya berurutan, tidak langsung gejlik level 5 nggak bisa. Jadi memang dari awal gitu. Oke, di sini apa sih yang kita mau bergabung di Metaverse, apa aja sih syaratnya? Yang pertama, oke, download dulu Trust Wallet. Kalau kita punya iPhone, kita token pocket. Kalau kita bisanya di PC atau di komputer, kita pakai MetaMask kan gitu. Tapi ini saya ininya di Trust Wallet ya. Trust Wallet umum karena berada di Android gitu. Token pocket juga bisa masuk di Android, sama. Jadi pertama kita download Trust Wallet, kita aktifin, kita download di Play Store. Ada 12 frase di situ ya. Ada 12 frase untuk mengaktifkannya di situ. Itu simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kalau pindah nanti ke HP yang baru, 12 frase itu nanti yang jadi masuknya lewat situ. Jadi 12 frasenya itu pasti keamanan pertama itu akan ujungnya di situ lah ya. Kita pertama 12 frase dan lain sebagainya. Oke, setelah 12 frase setelah Trust Wallet sudah terisi, sudah terisi, tinggal Anda isi Polygon Matic-nya dan Polygon Matic. Jadi nanti tinggal di swap aja ya, DAI-nya tinggal di swap. Jadi Polygon Matic itu apa? Ya untuk ini, untuk mengaktifkan kayak bisnis global bukan pakai rupiah. Ya pakai cryptocurrency ya, pakai DAI stable coin. Makanya kita memasukkan di toko kripto, dari toko kripto dikonversi ya, dibeli dalam bentuk BIDR, kita beli ke Matic, dari Matic langsung diambil ke Trust Wallet. Kalau nggak bisa melakukan itu, Anda bisa minta tolong upline atau minta tolong orang yang mensponsori Anda kan gitu. Kita hanya menolong membelikan atau kita menolong untuk mengkonversi di toko kripto ini, terus langsung dikirim ke wallet teman-teman sekalian. Begitu ya. Jadi itu ya. Jadi bukan depo ya. Jadi itu murni pembelian untuk metrik teman-teman sekalian gitu. Jadi bukan depo, bukan dikirim ke siapa-siapa. Itu ditransfer ke bank ya, ke bank yang mau membantu membelikannya. Nanti dimasukin ke toko kripto, nih kan ada toko kripto. Dari toko kripto langsung dikonversi, diputar, langsung masuk ke walletnya. Wallet siapa ya? Wallet Anda, wallet teman-teman sendiri, bukan wallet siapa-siapa kan begitu.
Begitu juga kalau misalkan nanti kita mau mencairkannya bagaimana? Karena bonusnya semua masuk di Trust Wallet. Ya, kita level-level juga masuk dari Trust Wallet nanti di dApps, desentralisasi aplikasi kan gitu. Dari Trust Wallet nanti kita kirim ke toko kripto, dari toko kripto kita konversi lagi ke BIDR atau rupiah, baru kita kirim ke bank. Makanya ini diusahain bisa sendiri, bisa lah ya, bisa sendiri, karena nanti kalau punya mitra, mitra itu pasti nanya. Jadi kita tidak ngerepotin upline kita kan begitu. Saya juga kadang-kadang ke Om Heri, kadang-kadang saya konversi sendiri gitu ya. Oke, ini ada Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Ya, saya Joy Bus ini ya sebagai laki tim juga ya, itu apa namanya, sebisa mungkin akan memberikan materi, sebisa mungkin juga akan memberikan juga apapun yang diperlukan. Di sini ada channel resminya ya, Post Power Team, Metapost. Oh ya, di kita ada seminggu 2 kali melakukan Zoom meeting khusus untuk umum. Yang belum gabung pun bisa setiap hari Minggu malam jam setengah 8, jam 8 kurang lah ya, jam 8 kurang kita udah masuk, link-linknya nanti akan dibagiin. Nah, kalau untuk yang member ya, yang sudah jadi member, entah itu baru seminggu, baru 2 minggu, yang penting udah masuk di Metapost, itu setiap Rabu malam itu akan diajarkan Zoom meeting, Zoom webinar ya. Jadi kita melakukan ada kupas tuntas di situlah, pokoknya materi-materi akan kupas tuntas, seksi tanya jawab di situ bebas, lakukan aja pertanyaan yang Anda belum paham. Kalau yang udah paham nyimak aja juga nggak jadi masalah gitu. Beri kesempatan nama yang belum paham. Oke, begitu. Terima kasih. Apa namanya? Kalau mungkin ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Joy Bus dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Power Team.